Pak Ridwan pun mendadak tiba-tiba ngajak ketemuan di tempat ini yang terdekat. Ketika istri keduanya sudah tobat, ada aja sekarang istri pertamanya menghilang. Itu siapa Gus yang nyetir nih Gus? Oh, Pak Ridwan. Halo Bu. Ya, alhamdulillah, Mbak. Keluarga saya udah gak harmonis, cuman masih ada keganjalan. Maksudnya sendiri satu keluarga atau ada orang lain? Ada tadi orang percaya saya. Saat belum istri pertamanya sampean nggak ada kabar atau hilang, Ya, itu kan sampai misteri itu. Bu Vira atau gimana? Jangan sujon gitu ya. Kok bisa ke saya ya? Kalau nggak gitu, itulah si Pak Rudi juga. Orang emang kenapa terdekat dengan baru itu? Dalang dibalik semua ini. Maksudmu apa? Clue-clue yang mengarah kepada Mbak Vira lagi gitu loh pelakunya. Hilangnya itu pas akur. Kamu tuh harusnya nurut sama aku. Aku udah nurut sama kamu, aku nggak ngelakuin apa-apa. Aku tuh udah hijrah, aku udah tobat, Mas. Aku tuh udah hijrah di sini. Kamu tuh harusnya nurut sama aku. Kita nggak berani. Ini hitam. Allah. Apa ini, Gus? Gus, ritual Gus. Di sini lagi ritual Gus. Astagfirullah. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selamat malam saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke. Semoga kita semua selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari segala macam musibah, petaka dan gejolak jiwa. Amin. Semoga kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rezeki kita, dimudahkan semua urusan kita dan dikabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita habis perjalanan pembersihan rumah di daerah-daerah sini bersama samping saya Kang Aang dan juga Kang Mamas, Ustaz Fajar dan juga Ryan. Kenapa kok kita berhenti di tempat ini sahabat? Mendadak, barusan telepon ya, Kang Fajar ya? Nggih. Pak Ridwan. Pak Ridwan pun mendadak tiba-tiba ngajak ketemuan tempat ini yang terdekat. Ini lokasi COD yang terdekat di sini. Jadi beliau nggak sempat ke pondok, kejauhan karena perjalanan masih jauh. Saya pun ke rumahnya juga masih jauh. Akhirnya ketemu di tengah-tengah di jalan ini. Sejauh ini kita tentang Pak Ridwan, seorang pengusaha muda sukses yang diuji oleh Allah. Kang Mamas sempat nyimak kan ya? Ya. Pendapat beliau sambil kita nunggu kedatangan beliau, mungkin ada pendapat dari Kang Aang, Kang Mamas, kemana? Kalau menurut saya sih Gus ya, alhamdulillah ya itu satu keberkahan yang
suatu ujian juga bagi beliau. Walau gimana pun itu adalah harta titipannya yang dimana banyak amanah-amanah yang harus semestinya diamanahkan gitu kan. Betul. Tapi dengan ujian dan mempunyai rumah tangga yang agak semeraut kali ya, mungkin dibuat-buat kali ya. Karena banyak orang yang akan iri ya dengan keharmonisan keluarga, dengan berjayanya kita berusaha dalam bisnis apapun ya, itulah. Jadi jangan lengah ya, intinya gitu aja, Gus. Jadi harus tetap istiqomah, harus yakin dan selalu menaburkan kebajikan itu. Apalagi kaya akan harta ya, Gus, itu suatu anugerah ya, ataupun suatu kesempatan kita untuk Kata selalu juga petaka bukannya anugerah ini. Iya, jadi kita harus banyak-banyak bersedekah ya, bersodakoh ya. Betul. Kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan atau meminta pertolongan gitu kan. Dengan material bergawah yang bisa membantu ya. Karena uang bisa membantu, karena uang juga bisa mencelakai ya. Betul. Gimana kita membawanya? Mungkin gitu aja, Gus. Sangat luar biasa Pak Ridwan ini, pengusaha yang jadi motivasi lah, jadi suatu inspirasi lah. Di usia yang masih muda ya, sama saya juga masih tuan saya, tapi beliau sudah sukses ya. Alhamdulillah ya, hanya bisa berdoa aja lah buat kesehatan beliau gitu kan. Semoga makin samawa aja lah, walaupun 2 pos bisa membawanya dengan seadil-adilnya ya. Baik itu waktu, baik itu materi ataupun perhatian dan yang lainnya gitu. Harus adil ya. Itu satu resiko yang udah sangat beliau pikirkan mungkin. Gitu aja sih, Gus. Iya, begitu berat ujian bagi beliau ya, bagi beliau Berat, begitu berat. Karena di mana ada gula atau yang manis pasti banyak semut yang berhubung di situ, termasuk Pasti. orang-orang terdekatnya ini, Kang Mamas ya. Ngomong-ngomong nih, Kang Mamas. Iya. Beliau kan 2 tuh. Apa tidak terinspirasi sampean kayak beliau? Ingin 2 atau 6? Iya, selakunya kita manusia ya, itu manusiawi. Ataupun kalau sudah merasa mencukupi ataupun sudah merasa adil untuk berbuat kedua-duanya ya, mau gimana lagi? Nambah berarti ya? Iya, kalau untuk arah ke sana masih tanda tanya besar ya, Gus. Atau keinginan ada, keberanian nggak ada ini? Keberanian ada, Oh, ada. cuman karena melihat situasi aja, situasi baik itu apapun, tapi ya masih jauh lah. Tapi untuk kejadian ini saya bisa menilai ya Gus sih, sesempurna apapun pasti ya manusia nggak ada yang sempurna. Contoh kan kayak Pak Ridwan ini dengan istrinya 2 gitu kan, harta yang melimpah, tapi ya itu dia nggak bisa bangun, tapi udah bener. Gini, Dia bisa bangun gitu. beliau sebenarnya sudah mulai membaik kemarin itu. Bahkan kan sudah kita ke rumahnya silaturahmi, masya Allah rumahnya memang kayak istana ya, mobilnya banyak, koleksi mobilnya, pembantunya banyak, bahkan kemana-mana ada bodyguardnya. Cuman di sini kayak ketika istri keduanya sudah tobat, betul-betul kayak sudah tenang, ada aja. Sekarang istri pertamanya menghilang. Nggak tahu ya, Allah betul sayang sama beliau kayaknya. Betul. Cobaan dari mana aja ya. Ya mungkin kita ini sebagai apa ya, pembimbing spiritual beliau, ayolah kita bimbing beliau ini supaya beliau ini tidak, takutnya beliau ini tersesat nanti ya, karena banyak ujian takutnya nggak kuat. Maka tugas-tugas kita bimbing secara spiritual. Jadi walaupun beliau datang di atas, beliau di bawah, jadi tetap slow, tetap santai, tetap sadar bahwa semua kekayaan, semua pangkat itu titipan dari Allah. Gus, saya kok kayak curiga ya, Gus ya. Kamu itu selalu curiga terus nih. Semua orang kamu curigai nih. Iya, Gus, soalnya ada keganjalan di dalam otak saya yang berpikir kalau kenapa sih Mbak Vira ini baru baikan, baru akur sama Pak Ridwan ini setelah istri pertamanya yang menghilang, Gus, yang nggak ada kabarnya. Itu dia baru akur. Apakah ini takutnya istri keduanya ini mencelakai si Mbak Mira? Gimana, Gus? Maya, istri keduanya kan Vira, istri pertama Maya. Maksud Iya. kamu gimana toh? Maksud saya gini, Gus. Jadi Yang mencelakai siapa? Kamu istri curigai? kedua. Istri kedua kan sudah tobat berhijab loh. Iya kan, ya kan takutnya hanya buat kedok, Gus. Soalnya kan dia juga baru akur dan udah nggak kemana-kemana lagi setelah si istri pertamanya itu hilang, Gus. Gimana kamu? Ian, ya curiga boleh, tapi harus benar-benar didasari dengan Bukti. Bukti. ya. Jadi di sini kan kita bukannya apa ya,
menuduh, tapi kita mengira-ngira gitu. Takutnya yang diomongkan itu bisa menjadi pertanda gitu loh, Bang. Mana Mas Jar? Kalau menurut saya Gus ya juga masuk akal apa yang dikatakan Ryan kan Ya. Ada masuk benarnya logika gitu loh, ada benarnya. Setelah ini istri yang pertama itu menghilang, kok hubungan antara Pak Ridwan sama istri kedua ini kok baik gitu loh. Istri keduanya kok malah baik sekarang. Apa tobatnya si Vira istri keduanya beliau ini kaleng-kaleng, hanya tutup kedok, tobatnya tidak taubat dan nasuha. Tapi Ya, yang bisa saya dibilang bilang seperti itu sih Gus, kalau menurut saya. kemarin kan sampai nangis-nangis gitu kan. Ya, Itu kan Nangis beneran loh itu, Yen. iya. Beneran nangis beneran itu. Kamu Nggak tuh bohongan, Yan, nggak kaleng-kaleng, aduh, nggak settingan itu, Yen. Kamu tuh Nangis gimana beneran sih? tuh. Ya takutnya kan manusia Air mata kita buaya jangan gitu. takut. Takutnya manusia kan gimana ya, dia pasti bisa berbohong kan. Takutnya pinter acting juga. Tapi yang namanya maaf, Iya. yang namanya kebaikan yang Gus pasti akan terbuka. Pasti ya cepat atau lambat ya. Bangke betul. pasti akan tercium. Iya. Ya, tapi kan ini masih baru-baru, jadi ya mungkin belum terjun. Kita coba lebih kita lihat dulu beberapa hari ini. Kita pantau aja dulu ya. Oke Gus. Iya. Apalagi kalau udah namanya harta, apalagi harta yang melimpah Gus, bisa membutakan semua orang, bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, menghalalkan segala cara, bisa seperti itu. Iya, mungkin dengan cara gaib kan nggak bisa membuktikan siapapun. Mungkin maksud dia dengan cara gaib agar apa? Agar tidak bisa diusut oleh polisi, yang bisa juga itu ya. Betul. Nggak bisa kan dipidanakan. Ya intinya sih kalau kita semua ya udah melakukan sesuai permintaan Pak Ridwan ya Gus ya, untuk lebih arah ke sana mungkin itu terlalu dalam kita mencampuri urusan rumah tangga mereka. Tapi kalau Pak Ridwan meminta ya mungkin emang sudah tugasnya kita kan. Tapi kalau tidak meminta ya udah. Mohon maaf Itu sudah Ustaz, tapi selesai. selama ada takutnya dia kan takutnya pakai dukun ya. Ya takutnya kan itu ilmu hitam. Jadi kita mau nggak mau harus memberantas itu, harus menyelesaikan karena itu udah nyelempang gitu loh. Sikat ya yang namanya ilmu hitam itu Gus. Iya kan? Iya. Segala daya dan upaya pasti yang namanya orang udah dengki Gus. Ya, itu kewajiban Iya kan? kita kan. Betul. Kewajiban kita untuk selalu memerangi. Dan semakin lama ilmu hitam juga semakin berkembang, semakin canggih. Tidak seperti dulu orang nyantet perut hanya membesar. Gitu. Tapi kalau sekarang bisa jadi ilmu hitam kayak dibikin sealami mungkin orang kecelakaan gitu. Meninggalnya dibikin seperti kecelakaan seperti itu. Jadi nggak mencurigai bahwa itu adalah sebab daripada sakit. Betul. Makin canggih ya tadi. Makin canggih, Masya mengikuti Allah. zaman. Ya Allah. Ya begitulah resiko kalau dua punya pos dua ya Gus ya. Karena satu sama lain pasti ada iri hati gitu kan. Baik itu dalam kurang perhatiannya, kurang waktunya gitu kan. Pasti satu sama lain pengen menyingkirkan kalau keimanannya itu tipis ya. Jadi yang di benaknya itu harta warisan gitu aja sih. Iya, pasti harta itu bisa membutahkan. Masalahnya pasti di harta Gus ya. Dari harta ini. Ya Gus ya Gus. Siapin ya? Oh ya, mungkin ini dia beliau. Oh kayaknya sih ya Gus, mobilnya Gus. Oh iya. Oh iya, benar. Mobilnya Oh iya, ini banyak. beliau. Ustaz. Punya banyak. Kapan-kapan diajaklah ke rumahnya beliau. Biar tahu barangkali dikasih satu oleh Pak Itu Ridwan. mobil apa rumahnya yang salah satu rumahnya ya yang kita kemarin samperinnya. Iya kan. Satu dari 8 rumahnya aja kayak gitu. Mewah. Itu yang di puncak, belum lagi yang di kota. Kalau Lagi. dikasih yang sudah terbengkalai juga nggak apa-apa Gus, kami terima Gus. Ya bermanfaat aja. Kalau dibuat kita untuk perjuangan ya. Betul. Iya. Iya gimana Kang Aang ya? Insyaallah perjuangan berat ya. Terus, mundur. Terus, lurus. Kira-kira ada perlu apa? Saya juga belum tahu. Tiba-tiba Barusan telepon itu penting gitu aja. Saya nggak tahu juga. Ya, kok minta Ada kejadian apa? benar. Itu siapa Gus yang nyetir nih Gus? Oh Pak Ridwan. Oh. Assalamualaikum Gus. Udah lama menunggu Gus? Ya, alhamdulillah, Mbak.
Pak Bos, Sehat, Pak Bos. sehat, alhamdulillah. Bos, Bu Bos gimana sehat? Alhamdulillah Gus. Tambah ayem ya. Gimana Gus? Lama menunggu? Tidak sih, baru aja kita nyampe beberapa menit kita live juga sekalian. Iya. Mohon izin juga ya. Nggih, mohon maaf ketemunya lagi di jalan soalnya baru pulang dari iya. kerja. Ini nggak terlalu privasi kan, nggak apa-apa ya di. Enggak apa-apa Gus. Enggak apa-apa. Ya gimana Pak Ridwan? Ya alhamdulillah dengan bantuan dari Gus Idris beserta ustadz-ustadznya, keluarga saya udah agak harmonis, cuman masih ada keganjalan. Tuh, Gus Idris sempat datang ke rumah saya silaturahmi. Nah itu masalahnya Gus. Saya juga masih apa ya, masih kurang nyaman tinggal di rumah situ terus. Enggak, kok kayaknya Bos Ridwan ini kok penting banget gitu loh. Nggak mendesak gitu loh kan. Mendadak ya, Gus. Mendadak Iya. banget. Di jalan langsung berhenti. Iya makanya kan saya sempat waktu ini saya sempatkan untuk ketemu sama Gus Idris. Dari kantor ya? Ya pulang kerja. Iya, mungkin ada sesuatu yang sangat penting kayaknya. Iya makanya itu saya ingin mengatakan apa ya, istilahnya curhat mungkin ya Gus ya. Ya di rumah agak kurang nyaman aja gitu loh. Ya, kurang nyaman itu apa? Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan kronologi. Ya kronologinya mungkin kejanggalan. iya kejanggalan, salah satunya kejanggalan di rumah itu kayak suasana tuh kadang agak beda gitu loh Gus. Beda ya agak beda, kayak ada keganjalan. Sempat kayak lihat, saya pernah lihat duduk di waktu Gus saya ajak di halaman belakang itu Gus. Sempat saya kadang malam merenung gitu, sempat kayak lihat kayak bayangan putih. Masih ada Pak ya? Masih ada. Itu istri sampai yang pertama sudah balik rumah belum? Belum juga. Belum ada kontak. Belum Di ada. WA, telepon Nggak gimana? ada. Belum. Nggak Nggak ada kabar. Nggak ada kabar juga. Kira-kira kemana juga nggak tahu. Gimana Kang Fajar? Iya guys, ini. Gimana? Tapi kan Iya. setelah kita melakukan pembersihan ke rumahnya sampean kemarin, tapi suasananya agak gini udah mendingan ya. Agak mendingan sih. Soalnya kan kita mendapatkan buhul-buhul di situ. Iya benar. Heeh. Karena memang sangat dahsyat sekali Pak Ridwan kelihatannya. sendiri. Saya sama istri Bukan maksudnya sendiri satu keluarga atau ada orang lain? ada tadi orang kerjaan saya. Bentar. Sama Pak Audi. Kok tumben nggak? Bodyguardnya itu. Bodyguardnya nggak ikut ke sini? Iya, saya suruh tunggu di mobil. Kita baru lihat ya Gus bodyguardnya. Tapi namanya Kok nggak Maaf ya. nyalamin? Mungkin atau? ini mungkin nggak enak aja ketemu sama Gus ini atau sama Ustadz ini mungkin. Ya nggak apa-apa, harusnya Pak Ridwan biar lebih berbaur lah ya, apalagi yang namanya bodyguard ya. Ya, Mungkin harus standby selalu bersama Pak Ridwan gitu. ya. Mungkin malu itu atau gimana? Mungkin gitu, Kang. Oh malu. Ya. Jadi, saya begini ya Pak Bos ya. Padahal kemarin kan udah penarikan buhul-buhul, pembersihan rumah. Ini pasti ada dalang. Udah pasti tuh bersih. Ini tanyain aja Kang Mas, Harus ini ya. kan beliau penanggung jawab kita yang Iya. insya Allah nggak pernah meleset lah ketika Betul, Gus. membersihkan pukul-pukul. Kan sudah bersih kan waktu itu. Bersih, Iya, ya, alhamdulillah. Udah bersih. Ini bentar ya, bentar. Kan selama ini Izin kan merinding saya. sampean Sama kan saya juga. datang ke kita karena ada masalah ya Pak ya. Mohon maaf kalau kata-kata saya kurang sopan. Ini setelah saya perhatikan beberapa hari belakangan, saya tuh kayak ada yang janggal gitu. Janggal dalam artian gimana? Janggalnya saat sebelum istri pertamanya sampean nggak ada kabar atau hilang, Ya. itu kan sampean mesti ribut sama Ya. Mbak ini kan. Iya, iya. Terus setelah hilang beberapa hari pas kontak itu, sampean akur Ya. kan? Nah, di situ kecurigaan saya. Apakah ada seseorang yang membuat si istri pertamanya sampean itu menghilang atau takutnya disantet atau seperti apa gitu, jadi dia tergeletak di mana gitu kan nggak tahu. Iya, iya. Ya Kalau terus saya- terang aja ya, mungkin arahannya Ryan ke Bu Vira atau gimana. Jangan sujon gitu ya. Kok bisa ke saya ya? Iya makanya. Loh, saya nggak nyebut nama loh.
Kangnya ini, Pertama, enggak, Kangnya ini siapa? Oh bisa. Ya, enggak, saya Ini kan abang saya. Bukan saya. maksudnya orang omongan dari Ryan kan tuju ke Bu Fira gitu kan. Sedangkan kan kemarin yang kita tahu Bu Fira udah istiqomah lah ya, insya Allah ya. Tapi takutnya sih tomat. Tobat-tobat Gitu, gimana? Yan. Ya, kenapa harusnya nggak usah mencurigain saya? Maya itu sebenarnya di mana kita juga nggak tahu loh. Ya kan namanya manusia kan juga bisa berbohong, nggak mungkin nggak bisa berbohong ya. Saya Ya, emang udah hijrah beneran, saya udah tobat. Dan saya nggak perlu main-main kayak gitu lagi. ya karena nggak perlu, karena mungkin sampean istri pertamanya udah hilang atau gimana, makanya udah nggak Itu main lagi. hilangnya itu kenapa juga ya? Saya juga nggak tahu. Ya saya juga nggak tahu, mungkin sampean yang berbuat minta ke dukun supaya Ya dihilang. nggak mungkin, Udah nggak dong, mungkin. Jangan dijudge lagi. Iya. Orang udah istiqomah loh. Ya kan istiqomah kita belum tahu hatinya. Bismillah. Jangan lihat dari depannya doang gitu, Bang. Menurut saya sih gitu, Pak Ridwan. Jadi saya juga nggak menuduh kalau Mbak siapa ini Vira ini yang membuat istri pertamanya tidak ada kabar atau lost contact. Iya, jangan- Nggak mungkin saya berbuat Jangan- seperti tapi, itu. Saya juga bingung kok. Iya, mohon maaf. Si Maya kemana? Hampir tiap hari dan si istri saya ini selalu menemani, nggak ada kecurigaan Iya, sama istri setiap saya. hari. Itu kan setelah sampean istri pertamanya nggak ada di rumah. Maksud saya, gimana ya, bingung saya sampai jelasinnya. Jadi gini loh, sampean itu sebelum hilang kan, istri pertamanya sebelum hilang, Iya, ini kan nggak pernah di rumah, iya. ke dukun tuh terus. Kita kan nggak tahu ya apa yang dia lakukan, minta apa ke dukunnya. Siapa tahu Mbak Vira ini ke dukun minta buat memusnahkan atau menyantet Emang istri kamu pertamanya. Sekeji itu. Enggak mas, kan aku udah tobat. Kamu tahu sendiri aku Tapi kemana-mana. kan baru sekarang, bukan kemarin. Saya Kemarin pas ke kemana-mana dukun. selalu ikut Ya. loh. Kamu Mas Ridwan. Mas Iya, harus Bang. bisa bijak lah gitu kan. Mungkin ada alasan yang memang harus bisa lebih mengerti istri kedua. Intinya kan gitu kan. Di sini kan memang yang dibilang adil seadil-adilnya itu kan memang harus dibukakan. Mas. Harus berpikir secara rasional gitu. Ya namanya orang lagi istiqomah ya, jangan diinin juga lah. Orang saya juga udah bertobat. Nggak mungkin saya ngelakuin seperti itu loh. Buat apa ngelakuin seperti itu? Saya udah benar-benar hijrah, dan itu kemarin tuh saya benar-benar khilaf. Saya ngakuin itu saya salah. Tapi waktu itu emang saya sekarang benar-benar tobat. Jadi jangan menuduh saya seperti itu dong. Sepertinya di tempat ini nggak cocok deh untuk pembahasan arah ke sana. Ya, Pak Bos ya. Lebih baik kita mendingan aja kita musyawarahkan. Iya. Walaupun itu ranah rumah tangga Pak Bos, kami mohon maaf gitu kan. Iya. Hanya untuk menahi aja. Ini satu kecurigaan, satu kesujudan yang belum tentu apa Iya. yang diucapin sama Ryan ini benar gitu kan. Cuman seujun lah. Jadi jangan berpikir yang tidak. Tapi Jadi- kalau dipikir secara logika itu masuk akal loh. tapi tempatnya kurang tepat kalau pembahasan di sini. Ya karena di sini terkumpul juga ya, kita sekalian bahas lah, ngapain ditunda-tunda juga. Ya udah. Yang penting walaupun pembicaraan kita panas, hati tetap dingin, pikiran tetap tenang. Nggak ada pemikiran gimana. Ini hanya tentang isi hati kali. Mungkin kecurigaan aja sih, kecurigaan. Ayolah mas, kamu tuh nggak usah, kamu jangan diem aja. Enggak, masalahnya kan Jangan semua menyalahkan aku loh mas di sini. Kamu jangan diem aja. Kamu lihat Maya kayak gimana. Kalau nggak gitu, itulah si Pak Rudi juga. Orang emang terdekat kenapa kamu. dengan Pak Rudi? Nah, Ya itu aku agak orang menaruh curigaan gitu juga. Pak Ridwan, apa selama ini setelah istri Pak Ridwan yang pertama itu menghilang sudah berusaha mencari keberadaannya? Soalnya relasi Pak Ridwan itu di mana-mana, perusahaan Pak Ridwan itu di mana-mana, pasti gampang hanya mencari seorang tersebut. Istrinya Pak Ridwan yang pertama, banyak anak buahnya Pak Ridwan kan? Apakah sudah Pak Ridwan berusaha mencari gitu? Soalnya banyak teka-teki di sini gitu loh. Iya. Banyak sih ini. Saya sebenarnya juga bingung mencari-cari informasi dari keluarganya. Itu juga udah hilang. Mendingan kontak. kamu cari tahu deh mas. Kita kan nggak tahu ya. Jangan aku aja yang disalahin, jangan aku aja yang ditelusurin. Pak Ridwan sebelumnya minta maaf kalau teman saya ini
bilangnya seperti itu. Memang Ryan ini karakternya seperti itu, dia bilang apa adanya. Tapi memang kadang-kadang memang kenyataannya seperti itu gitu. Bukan bermaksud tidak suka sama istrinya Pak Ridwan seperti ini, tidak. Tapi memang beliau karakternya memang seperti itu. Apa yang ada di depan mata yang menurut dia masuk lagi, dia ngomong apa adanya gitu. Gimana kalau menurut Mas Aang? Ini kan bentuk kita ngebantu ya, harus sama-sama berpikir secara rasional Mas. Mas juga nggak boleh suzon juga sama istri Mas yang kedua nih, gitu kan karena kondisi kayak begini ya kan, nggak ada yang tahu gitu kan siapa yang jadi dalang dibalik semua ini gitu kan. Maksudmu apa? Ya saya kan ngasih tahu benar, Mas. Kamu nih siapa? Kamu nih siapa? Saya udah ngebantu Mas, kita semua udah ngebantu Mas. Bantu apa? Kok bantu apa sih? Gimana? Ya termasuk tim daripada Gus Idris, relasi Pak Ridwan, benar. Harusnya jadi kita nih harusnya ini dari mana? Ini dari mana? Masa dari mana? Dari Jawa Barat. Beliau adalah kita bantu, harusnya lu mikir. Jangan kayak begini. Saya tuh lebih percaya sama tim Gio. Masa ini siapa? Saya gitu juga masih bagian dari tim Gio. Saya disuruh sama Gus Idris. benar. Beliau ini adalah relasi daripada tim Gio. Jadi kita saling membantu. Kalau ada masalah-masalah yang serius, masalah yang besar, kita saling membantu Pak Ridwan. Jadi apapun yang dikatakan kita itu sebenarnya masukan buat sampean. Gitu. Memang gimana ya? Kasus jenengan ini sangat rumit sekali gitu. Rumitnya di mana ya? Kayak gimana maksudnya? Ya satu selesai timbul lagi gitu. Seperti sekarang ini kan, kemarin sudah selesai, Mbak Viranya juga katanya sudah tobat. Tapi kok banyak clue-clue yang mengarah kepada Mbak Vira lagi gitu loh, pelakunya yang membuat rumit ini. Tadi saya lagi kan, saya udah benar-benar tobat kan, kalian juga sudah tahu kan, saya udah bertobat dan saya udah berhijrah di sini. Tadi Saya lagi belajar loh. Saya curiga ke sampean. Kamu curiga apa? Apa yang kamu curigakan sama saya? Saat yang saya bilang tadi, Apa yang kamu lakukan di rumah? Aku nggak ngelakuin apa-apa, Mas. kan ini di rumah pas baru udah akur kan. Sebelum akur kan sampai ke dukun terus. Iya, tapi kan itu kan aku lagi hilaf. Konsultasi apa ya? Hah? Kan aku tuh hilaf. Hilaf itu. Konsultasi apa ke dukun? Aku nggak konsultasi apa-apa, itu kan aku udah hilaf. Sekarang intinya aku udah hijrah dan aku udah tobat. Kamu nggak usah sok tahu. Dan sekarang permasalahannya istri pertama. Hilangnya itu pas akur. Dan lagian seperti saya lihat sampean ini kok tenang-tenang saja gitu loh. Tenang gimana ya? Ya gesturnya sampean itu santai. Istri pertama tidak ada, tidak tahu rimbanya di mana, kok sampean kayak sepertinya santai-santai aja gitu loh. Jangan kamu yang ngelakuin ini lagi. Aku ngelakuin apa, Mas? Yang intinya saya tetap berprasangka seperti itu kepada sampean Mbak Vira. Kenapa? Soalnya itu bagi saya masuk akal. Masuk akal dari mana? Kamu tahu dari mana? Itu dari otak saya lah, masa dari mana lagi? Kan aku tuh udah hijrah, aku udah tobat. Tapi secara pemikiran saya itu kan masuk Itu logika. kan pemikiran kamu tuh tidak ada logikanya sama sekali. Nggak masuk logikanya, kenapa? Ya kan aku benar-benar tobat, tapi kamu udah aku kayak gitu. Kamu tobatnya pas istri pertama udah hilang. Bentar. Jadi kamu melakukan ini semua ya? Melakukan apa, Mas? Aku tuh nggak ada melakukan apa-apa. Ngapain kamu tuh nggak percaya lagi sama aku, Mas? Kamu tuh harusnya nurut sama aku. Aku udah nurut sama kamu. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Aku tuh udah hijrah. Aku udah tobat, Mas. Aku tuh udah tobat. Kamu nggak percaya sama aku. Kamu lebih percaya sama mereka lagi. Soalnya yang membuat Pak siapa namanya ini? Ridwan. Pak Ridwan curiga kesampean. Ya, seperti yang saya omongkan tadi, sama hijrahnya pas istri pertama udah hilang. Pas hilang. Ya itu aku nggak tahu masalah itu. Kalau menurut saya sih sampean nggak mau cinta segitiga mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Hanya ingin dimiliki dimiliki sendiri gitu hatinya. Dan lagian waktu kita pembersihan rumah di rumahnya Pak Ridwan, seperti nyantai-nyantai aja gitu loh. Setelah kita temukan banyak-banyak kejanggalan di situ. Loh, siapa yang nyantai ya? Ya Ibu gitu. Aku nggak tahu apa-apa loh di sini. Kenapa kalian nyudutkan saya lagi seperti ini? Aku tuh benar-benar udah tobat. Aku tuh udah hijrah di sini. Kamu tuh harusnya nurut sama aku. jangan ada kekerasan dong, apalagi sama Kamu nggak? istri. Karena kita nggak ada bukti masalahnya. Ryan juga tetap sabar aja. Kamu boleh curiga, tapi kan belum ada bukti. Gimana Ryan? Menurut sampean gimana? Hah? Sekarang saya betul-betul yakin kalau sampean itu memang pelakunya. Tapi kan kamu nggak ada bukti. Kamu nuduh saya seperti itu. Tapi saya yakin karena pemikiran saya masuk di logika. Saya di sini udah tobat loh, Mas. Aku tuh udah
berhijrah di sini, udah hijrah aku di sini, Mas. Terus maksudnya dia? Berarti kamu selama ini pelakunya? Masa lagi, saya tuh udah hijrah, saya tuh udah tobat, Mas. Kamu ngapain nggak pernah bela aku, Mas? Aku ini istrimu. Kenapa kamu malah bela mereka? Mereka tuh nggak tahu apa-apa. Aku tuh istrimu, Mas. Aku tuh udah hijrah. Aku tuh udah tobat di sini, Mas. Kenapa itu? Ya Allah, kenapa? Seperti ada serangan. Ada apa ini? Ada serangan seperti ya. Kita nggak berani. Ini hitam. Halo. Kenapa itu? Seperti ada yang merasuki, Mas Aang. Coba, Tatang. Awas, hati-hati. Seperti ada serangan. Astagfirullahaladzim, Gus. Mana Gus? Gus, sebentar. Ikutin aja alurnya. Tanyain aja. Biar kita terungkap semua, biar tahu semua. Siap. Kepung aja, kepung. Hei, kamu siapa? Siapa kamu? Siapa? Hah? Saya ingin merusak hubungannya Vira dengan Ridwan. Kenapa? Kenapa kau ingin merusak hubungannya Vira dengan Ridwan? Yang mana rumah tangganya sudah mulai akur lagi dan beliau bertobat. Saya ingin menghancurkan rumah tangga mereka. Siapa yang menyuruh kamu, wahai jin, setan, iblis, laknatullah? Ada semuanya. Ada yang nyuruh saya di sini. Kalian semua jangan ikut campur. Kita udah ikut campur kak. Jangan ikut campur di sini. Ini urusan saya. Saya harus selesaikan, menghancurkan rumah tangga Ridwan dengan Vira. Yang nyuruh siapa? Kamu nggak perlu tahu siapa yang nyuruh saya. Diam kamu. Dah, kamu menyerah aja, nggak perlu. Kamu jujur, ngomong yang jujur. Siapa yang nyuruh kamu? Kamu nggak perlu tahu. Saya ingin rumah tangga mereka hancur, berantakan. Lebih baik kalian pergi. Kamu yang pergi. Pergi dari sini. Kamu yang Mari pergi. pernah kita pergi. Merasa sakti kamu. Merasa berilmu tinggi. Oh, dari mati mahal. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur rumah tangga. Siapa yang paling nggak suka, Pak Ridwan, hubungan sampean baikan dengan Vira? Saya ingin menghancurkan rumah tangga mereka. Astagfirullahaladzim. Ini buatan tidak baik. Buatan syaitan. Berarti orang terdekat dari Pak Ridwan yang menyuruh kamu? Ya. Kamu tidak perlu tahu. Kalian jangan ikut campur. Jangan merusak rencana saya. Jelas kalian akan ikut campur kalau masalah. Jangan merusak rencana saya. Apaan? Apa yang kamu rencanakan? Menghancurkan rumah tangga? Menghancurkan rumah tangga Ridwan Itu tidak dengan baik. Vira. Itu tidak dibenarkan dalam ajaran kami. Kalian jangan ikut campur. Lebih baik kalian pergi. Kamu yang tidak ikut campur. Pergi. Kamu cubik kalimat yang ayo sampaikan. Siapa yang menyuruh kamu, wahai jin, setan, iblis? Siapa? Katakan. Kamu tidak usah ikut campur. Tidak perlu tahu kamu. Sebelum Tidak perlu kami tahu. musnahkan dengan ayat-ayat Allah. Saya tidak takut. Ayo. Karena saya harus selesaikan masalah ini. Harus tuntas saya mengusik rumah tangga Ridwan dengan Vira. Coba Mang Aang diinterogasi sampai ngaku Mang Aang. Kamu sudah kita kepung, nggak akan bisa kemana-mana kamu. Sebaiknya kamu jujur. Pergi. Tidak. Kamu pergi dari sini. Semuanya Tidak. pergi dari sini. Jangan ada yang ikut campur. Pertama kali ini kejadian. Silakan kamu pergi kalau kamu bisa. Kamu sudah kami kepung. Sudahlah, Udah. kamu keluar dari tubuh ini. Ada punya yang kamu di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ya mudillu jabban wa ya'udhu sultanan. Allahu Akbar.
Gus, ini kalau menurut saya sih Gus, kayaknya memang ada yang tidak suka. Sepertinya ada sihir ini. Ada yang nyantet Mas Ridwan. Coba. Ini gimana Gus? Kok bisa kayak gitu Gus? Sebentar. Pak Ridwan terus pegangi ya. Sabar. Pak, lepaskan tangannya. Oh, Akbar. Sudah. Kenapa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Bantu Ryan, bantu keluar. Terus. Allah. Apa ini Gus? Tarik, Terus. Bisa. Istighfar. Allah Akbar. Terus. Sah. Alhamdulillah. Ini ada apa Gus? Ini Ini ada apa Gus? Istighfar. Ini jelas santet ini. Ada yang nyantet beliau. Kita jangan sudzon dulu. Ya. Dia sudah benar-benar tobat berarti. Dia ada yang nggak suka dengan tobatnya ini. Bukankah setan tidak suka ketika manusia itu bertobat? Betul Gus. Astagfirullahaladzim. Tugas kita makin berat ini Mang Ang. Apa yang terjadi, Gus? Ini sepertinya Ada yang nggak suka. Ini jelas sihir dan santet. Pasti ada yang nggak suka hubungan sampean kembali rujuk kembali. Astagfirullahaladzim. Kenapa baru harmonis ada aja yang mengganggu? Duduk, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wa sallam tibil qulubi wa dawaiha wa afiatan abdan wa shifaiha wa nurul absari. Minum dulu biar nggak sakit katanya. Bismillah, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih baik dibawa istirahat dulu ke mobil aja. Sebentar. Kita ke mobil. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gus, ritual Gus. Di sini lagi ritual Gus. Waduh. Ngapain lu? Keluarin Bang, kamu ngapain nih? Keluarin. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kamu ngapain di situ tadi? Ritual kamu. Kamu ingin melukai Mbak itu, Mbak Vira itu. Ini kan bodyguard sampean kemarin toh, Pak? Pak Ridwan. Ngapain dia sedang ritual sepertinya? Ya Gus. Sama ritual apa, Pak? Astagfirullahaladzim. Jangan ikut Gus.